The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Hadiwijaya, bacakan oleh Sunardo Envantius. Hari ke-36, ayat untuk judul dari Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau memberiku misi di dunia, aku memberi mereka misi di dunia. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24, hal yang terpenting ialah bahwa aku menyelesaikan misiku, pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Anda diciptakan untuk sebuah misi. Allah sedang bekerja di dunia, dan Dia ingin Anda bergabung dengannya. Tugas ini disebut misi Anda. Allah ingin Anda memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus dan juga misi di dunia. Pelayanan Anda dalam kurung ministry merupakan pelayanan kepada orang-orang percaya dalam kurung service, dan misi Anda merupakan pelayanan Anda kepada orang-orang yang belum percaya service. Memenuhi misi Anda di dunia adalah tujuan kelima Allah bagi kehidupan Anda. Misi kehidupan Anda bersifat bersama dan spesifik. Sebagian dari misi tersebut merupakan tanggung jawab yang Anda pikul bersama semua orang Kristen lainnya, dan sebagian lainnya merupakan sebuah tugas yang khusus bagi Anda. Kita akan melihat kedua bagian itu di bab selanjutnya. Kata misi berasal dari kata Latin untuk mengutus. Menjadi seorang Kristen berarti diutus ke dunia sebagai wakil Yesus Kristus. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yesus dengan jelas memahami misi kehidupannya di dunia. Pada usia 12 tahun, Dia mengatakan, "Aku harus mengerjakan urusan Bapakku." Dan 21 tahun kemudian, sementara menjelang ajal di atas kayu salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Seperti bagian pembuka dan penutup dari buku, dua pernyataan ini merupakan bingkai dari kehidupan yang dijalani dengan baik dan yang memiliki tujuan. Yesus menyelesaikan misi yang Bapa berikan kepadanya. Misi yang Yesus jalankan ketika ada di dunia, sekarang menjadi misi kita karena kita merupakan tubuh Kristus. Apa yang Dia lakukan dengan tubuh fisiknya harus kita lanjutkan sebagai tubuh rohaninya, yaitu gereja. Apakah misi itu? Menuntun orang-orang kepada Allah. Alkitab berkata, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Allah ingin menebus manusia dari iblis dan mendamaikan mereka dengan dirinya, supaya kita bisa memenuhi kelima tujuan yang untuknya Dia menciptakan kita, yakni mengasihi Dia, menjadi anggota-anggota keluarganya, menjadi serupa dengan Dia, melayani Dia, dan memberitahu orang lain tentang Dia. Begitu kita menjadi miliknya, Allah memakai kita untuk menjangkau orang lain. Dia menyelamatkan kita dan selanjutnya mengutus kita. Alkitab mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah membawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia. Pentingnya misi Anda. Memenuhi misi kehidupan Anda di dunia merupakan bagian penting dari hidup untuk kemuliaan Allah. Alkitab memberikan beberapa alasan mengapa misi Anda begitu penting. Misi Anda merupakan kelanjutan dari misi Yesus di dunia. Sebagai para pengikutnya, kita harus melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. Misi Anda begitu pentingnya, sehingga Yesus mengulanginya 5 kali, dengan 5 cara yang berbeda, dalam 5 kitab yang berbeda di Alkitab. Seolah-olah Dia berkata, "Aku sungguh-sungguh ingin agar kamu menerima misi ini. Selidikilah kelima amanat dari Yesus, dan Anda akan mengetahui rincian dari misi Anda di dunia, yaitu kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana." Dalam amanat agung, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Amanat ini memberikan kepada semua pengikut Yesus, bukan kepada para pendeta dan misionaris saja. Inilah misi Anda yang diberikan oleh Yesus, dan ini bukanlah pilihan. Kata-kata Yesus ini bukanlah saran agung. Jika Anda merupakan anggota keluarga Allah, misi Anda merupakan kewajiban. Mengabaikannya berarti ketidaktaatan. Anda mungkin tidak sadar bahwa Allah menganggap Anda bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya yang hidup di sekitar Anda. Alkitab mengatakan, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata-kata untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Anda merupakan orang Kristen satu-satunya yang pernah dikenal oleh beberapa orang, dan misi Anda ialah memperkenalkan Yesus kepada mereka. Misi Anda merupakan hak istimewa yang mengagumkan. Sekalipun merupakan tanggung jawab yang besar, dipakai oleh Allah juga merupakan kehormatan yang luar biasa. Paulus berkata, "Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerah-Nya dan diperdamaikan dengan Dia." Misi Anda meliputi dua hak istimewa besar: bekerja bersama Allah dan mewakili Dia. Kita menjadi rekan Allah dalam membangun kerajaan-Nya. Paulus menyebut kita teman-teman sekerja dan berkata, "Kami bekerja bersama-sama dengan Allah." Yesus telah menjamin keselamatan kita, memasukkan kita di dalam keluarga-Nya, memberi kita roh-Nya, dan selanjutnya menjadikan kita alat-Nya di dunia. Hak istimewa yang luar biasa. Alkitab mengatakan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa memiliki hidup kekal merupakan hal terbesar yang bisa Anda kerjakan bagi mereka. Kalau teman Anda menderita kanker atau AIDS dan Anda tahu obatnya, merupakan suatu kejahatan kalau Anda menahan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa itu. Yang lebih buruk lagi ialah merahasiakan jalan menuju pengampunan, tujuan, damai sejahtera, dan kehidupan kekal. Kita memiliki kabar terbesar di dunia, dan menyebarkan kabar itu merupakan kebaikan terbesar yang bisa Anda tunjukkan kepada semua orang. Salah satu masalah yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lama menjadi Kristen ialah bahwa mereka lupa betapa sia-sia rasanya hidup tanpa Kristus. Kita harus ingat bahwa tidak peduli seberapa puas dan berhasil tampaknya manusia, tanpa Kristus mereka benar-benar terhilang, tanpa harapan dan menuju perpisahan abadi dengan Allah. Alkitab mengatakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Semua orang membutuhkan Yesus. Misi Anda memiliki makna kekal. Misi tersebut akan mempengaruhi masa depan abadi orang lain. Itu lebih penting ketimbang pekerjaan, keberhasilan, atau tujuan apapun yang akan Anda raih selama kehidupan Anda di bumi. Hasil dari misi Anda akan berlangsung selamanya, sementara hasil dari pekerjaan Anda tidaklah kekal. Tidak ada apapun yang Anda kerjakan yang akan bernilai sebanyak menolong orang memiliki hubungan kekal dengan Allah. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dengan misi kita. Yesus bersabda, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jam berdetik terus menuju saat dimulainya misi kehidupan kita. Jadi, janganlah tunda sampai hari berikutnya. Mulailah misi Anda untuk menjangkau orang lain sekarang. Kita akan memiliki seluruh masa kekekalan untuk dirayakan bersama orang-orang yang telah kita bawa kepada Yesus. Tetapi, kita hanya memiliki waktu seumur hidup untuk menjangkau mereka.
Ini tidak berarti bahwa Anda harus menghentikan pekerjaan Anda untuk menjadi seorang penginjil purna waktu. Allah ingin Anda membagikan kabar baik di mana Anda berada. Sebagai seorang pelajar, ibu, guru TK, wiraniaga, atau manajer, atau apapun yang Anda kerjakan, sebaiknya Anda terus-menerus mencari orang-orang yang Allah tempatkan di jalur Anda dengan siapa Anda bisa membagikan Injil. Misi Anda memberi makna bagi kehidupan Anda. William James berkata, pemanfaatan terbaik dari kehidupan ialah menggunakannya untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Yang sebenarnya ialah hanya kerajaan Allah yang akan berlangsung selamanya. Pada akhirnya, segala sesuatu lainnya akan binasa. Karena itulah kita harus menjalani kehidupan yang memiliki tujuan, yaitu kehidupan yang diserahkan untuk penyembahan, persekutuan, pertumbuhan rohani, pelayanan, dan pelaksanaan misi kita di dunia. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini akan bertahan selamanya. Jika Anda gagal memenuhi misi pemberian Allah di dunia, Anda tentu menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada Anda. Paulus mengatakan, hidupku sama sekali tidak berharga, kecuali jika aku memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku, yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik pada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah yang ajaib. Ada orang-orang di planet ini yang hanya Anda yang bisa menjangkaunya, karena tempat Anda tinggal dan karena untuknya Allah telah menciptakan Anda. Walaupun hanya satu orang yang akan masuk surga karena Anda, kehidupan Anda tentu membuat perbedaan bagi kekekalan. Mulailah melihat ladang misi pribadi Anda dan berdoalah, Tuhan, siapakah yang telah Engkau tempatkan dalam kehidupanku agar kepadanya aku bercerita tentang Yesus? Jadwal Allah untuk mengakhiri sejarah berkaitan dengan selesainya tugas kita. Saat ini, makin meningkat perhatian orang kepada kedatangan Kristus kedua kali dan akhir zaman. Kapankah hal tersebut akan terjadi? Sebelum Yesus naik ke surga, para murid mengajukan pertanyaan yang sama ini, dan jawabnya cukup jelas. Dia menyatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika para murid ingin berbicara tentang nubuat, Yesus dengan segera mengalihkan pembicaraan kepada penginjilan. Dia ingin mereka memusatkan perhatian pada misi mereka di dunia. Pada hakikatnya, Yesus berkata, rincian dari kedatanganku kembali bukanlah urusan kamu. Apa yang menjadi urusanmu adalah misi yang telah aku berikan kepadamu. Perhatikanlah itu. Berspekulasi tentang waktu yang pasti dari kedatangan Kristus tidak ada gunanya, karena Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena Yesus mengatakan, ia tidak tahu hari atau jamnya, untuk apa Anda berusaha mengetahuinya? Apa yang benar-benar kita ketahui dengan pasti ialah ini. Yesus tidak akan kembali sebelum semua orang yang Allah ingin mereka mendengar kabar baik telah mendengarnya. Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jika Anda ingin agar Yesus segera kembali, pusatkan perhatian pada pelaksanaan misi Anda, bukan pada penyelidikan nubuat. Pikiran Anda mudah dialihkan dan dibelokkan dari misi Anda, karena iblis lebih suka Anda melakukan apapun selain membagikan iman Anda. Iblis akan membiarkan Anda melakukan segala hal baik sepanjang Anda tidak mengajak seorang pun pergi ke surga bersama Anda.
Tetapi begitu Anda bersungguh-sungguh dengan misi Anda, tidak mengherankan, iblis melemparkan segala jenis alat pengalihan perhatian kepada Anda. Ketika hal tersebut terjadi, ingatlah perkataan Yesus. Siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Harga yang harus dibayar untuk melaksanakan misi Anda. Untuk melaksanakan misi, Anda akan harus meninggalkan jadwal Anda dan menerima jadwal Allah bagi kehidupan Anda. Anda tidak bisa hanya menambahkannya pada semua hal lain yang ingin Anda kerjakan dengan kehidupan Anda. Anda harus berkata seperti Yesus, "Ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Anda menyerahkan hak-hak, harapan-harapan, impian-impian, rencana-rencana, dan ambisi-ambisi Anda kepadanya. Anda berhenti memanjatkan doa-doa yang mementingkan diri sendiri seperti, "Tuhan, berkatilah apa yang hendak aku lakukan." Sebaliknya, Anda berdoa, "Tuhan, bantulah aku untuk mengerjakan apa yang sedang Engkau berkati." Anda memberikan Allah sebuah kertas kosong dengan nama dan tanda tangan Anda di bagian bawah dan meminta Allah untuk mengisinya secara terinci. Alkitab berkata, "Serahkanlah diri saudara sebulat-bulatnya kepada Allah, supaya dijadikan alat untuk tangan Allah bagi maksud-maksudnya yang baik." Jika Anda mau melaksanakan misi Anda di dalam kehidupan, tidak peduli berapapun harganya, Anda akan mengalami berkat Allah dengan cara-cara yang hanya pernah dialami oleh sedikit orang. Hampir tidak ada apapun yang tidak akan Allah lakukan bagi orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani kerajaan Allah. Yesus telah berjanji, Allah akan memberi kamu segala sesuatu yang kamu perlukan hari lepas hari jika kamu hidup untuknya dan menjadikan kerajaan Allah urusan utamamu. Satu lagi buat Yesus. Ayah saya menjadi pendeta selama lebih dari 50 tahun, yang melayani terutama di gereja-gereja kecil dan pedesaan. Beliau seorang pengkhotbah yang sederhana, tetapi beliau adalah seorang yang memiliki misi. Kegiatan yang disukainya ialah membawa tim sukarelawan ke luar negeri untuk membangun gedung-gedung gereja bagi jemaat-jemaat kecil. Pada masa hidupnya, ayah membangun lebih dari 150 gereja di seluruh dunia. Pada tahun 1999, ayah saya meninggal karena kanker. Pada minggu terakhir hidupnya, penyakit tersebut membuatnya tetap terjaga dalam keadaan setengah sadar hampir 20 jam sehari. Ketika bermimpi, beliau akan berbicara keras-keras tentang apa yang dimimpikannya. Sementara duduk di samping ranjangnya, saya mengetahui banyak tentang ayah saya hanya dengan mendengarkan mimpi-mimpinya. Beliau mengenang lagi satu demi satu proyek pembangunan gereja. Suatu malam menjelang ajalnya, ketika istri saya, keponakan saya, dan saya berada di sisinya, ayah tiba-tiba menjadi sangat aktif dan berusaha keluar dari tempat tidur. Tentu saja, beliau terlalu lemah, dan istri saya mendesaknya untuk berbaring kembali. Tetapi, beliau tetap mencoba keluar dari tempat tidur. Karena itu, akhirnya istri saya bertanya, "Jimmy, apa yang harus kau lakukan?" Beliau menjawab, "Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus." Beliau mulai mengulangi kalimat tersebut berkali-kali. Selama jam berikutnya, beliau mengatakan kalimat tersebut mungkin 100 kali. Harus menyelamatkan satu orang lagi buat Yesus. Ketika saya duduk di samping tempat tidurnya dengan air mata mengalir di pipi saya menundukkan kepala untuk bersyukur kepada Allah atas iman ayah saya. Pada saat itu, ayah mengulurkan tangan dan menaruh tangannya yang lemah di atas kepala saya dan berkata, seolah-olah menugasi saya, "Selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Selamatkan satu orang lagi buat Yesus." Saya bermaksud menjadikannya tema bagi sisa hidup saya. Saya mengajak Anda untuk mempertimbangkannya sebagai fokus kehidupan Anda juga. Karena tidak ada hal lain yang akan membuat perbedaan yang lebih besar untuk kekekalan.
Jika Anda ingin dipakai oleh Allah, Anda harus peduli dengan apa yang Allah peduli. Apa yang paling dipedulikan oleh Allah ialah penebusan orang-orang ciptaannya. Allah ingin anak-anaknya yang terhilang ditemukan. Tidak ada yang lebih berharga bagi Allah. Salib membuktikan hal itu. Saya berdoa agar Anda selalu siap sedia untuk menjangkau satu orang lagi buat Yesus, supaya ketika Anda berdiri di hadapan Allah suatu saat, Anda bisa berkata, misi telah selesai. Pokok untuk direnungkan. Saya diciptakan untuk sebuah misi. Ayat untuk diingat dari Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan untuk dipikirkan. Ketakutan-ketakutan apakah yang telah mencegah saya melaksanakan misi yang telah Allah buat untuk saya selesaikan? Apakah yang mencegah saya untuk menceritakan pada orang lain tentang kabar baik?